Sobat Bintang, pernah gak sih sobat ngebayangin banyak sesuatu di kehidupan kita yang ternyata kini sudah jauh berbeda sama kondisi sebelumnya? Misalnya, dulu kok rasanya yang namanya HP, kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang, HP tuh nyaris seolah wajib dimiliki semua orang. Dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, semuanya pada main HP. Udah kayak kebutuhan primer gitu. Dan kayaknya kehidupan kita nggak bisa lepas dari benda satu ini. Terus, kalian pernah nyadar juga nggak sobat? Sekarang ini, kalau kemana-mana nggak pakai masker, kayak ada yang ngerasa kurang gitu. Padahal kan kata Presiden PPKM sudah dihentikan, yang artinya menandai pandemi COVID sudah berakhir. Tapi kok masih suka ada perasaan takut gitu kalau interaksi sama orang terus nggak pakai masker? Seperti di tempat-tempat yang mungkin dianggap sensitif terkait penyebaran penyakit, misalnya di rumah sakit atau di pusat-pusat keramaian. Kenapa ya bisa kayak gitu? Nah, terkait dengan fenomena tersebut, itulah yang akan kita bahas dalam video pembelajaran sosiologi SMA kali ini mengenai perubahan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bintang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentu saja masih tetap semangat dalam mengejar impian dan cita-cita kalian. Bersama Kak Ilham dalam video pembelajaran sosiologi SMA, Bintang Pelajar. Nah, di dalam video ini kita akan membahas mengenai apa itu perubahan sosial. Kajian dalam sosiologi yang cukup menarik untuk dibahas karena terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Baik karena faktor dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari luar. Di mana seringkali kita pun turut merasakannya ya guys. Jadi, apa itu perubahan sosial? Yuk mari kita bahas. Sobat Bintang, apa sih perubahan sosial itu? Nah, karena terdiri dari dua kata, kita pisahkan terlebih dahulu ya, yaitu perubahan dan sosial. Apa itu perubahan? Kita tentu sudah sangat familiar ya dengan kata ini. Nah, perubahan adalah peralihan dari suatu pola atau karakter ke pola atau karakter lainnya. Nah, sedangkan apa itu sosial? Nah, kalau sosial adalah segala sesuatu yang terkait dengan masyarakat. Sehingga kalau kita gabungkan, perubahan sosial secara umum bermakna suatu peralihan dari pola atau karakter yang lama ke pola yang baru yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk lebih memahami mengenai perubahan sosial, yuk kita bahas mengenai beberapa pengertian perubahan sosial menurut penjelasan beberapa ahli sosiologi. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan sosial menurut Bapak Sosiologi Indonesia, Selo Sumarjan. Selo Sumarjan mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Ada banyak lembaga sosial di masyarakat, misalnya lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga hukum, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga agama. Nah, kondisi masyarakat yang dinamis atau selalu berubah ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam lembaga-lembaga tersebut. Contoh misalnya, pada lembaga ekonomi. Tentu sobat masih ingat dong bagaimana bentuk transaksi di masa lampau. Iya, betul sekali dengan cara barter atau tukar-menukar barang. Nah, sekarang sistem ini secara umum tentu tidak digunakan lagi karena masyarakat sudah mengenal transaksi dengan menggunakan uang. Dan bahkan, yang lebih kekinian, wujud uang tidak lagi harus berbentuk fisik seperti uang kertas atau uang logam. Sekarang sudah banyak jenis uang elektronik yang tinggal tap, tinggal klik, tinggal scan, sehingga mempengaruhi interaksi dan pola kehidupan manusia. Ayo, siapa di antara Sobat Bintang yang nggak panik lagi kalau ketinggalan dompet pas lagi berpergian? Dan disadari atau tidak, sekarang sudah jarang ya model pembayaran cash melalui loket. Nah, berganti dengan pembayaran online secara mandiri yang mengurangi intensitas pertemuan antar manusia.
Misalnya kalian mau bayar tagihan listrik. Nah, bisa dengan m-banking lewat HP kalian ya, Sob. Berikutnya, yang kedua adalah pengertian perubahan sosial menurut John Philip Gillin dan John Lewis Gillin atau Gillin bersaudara. Gillin mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya penemuan baru. Nah, pengertian perubahan sosial menurut Gillin ini erat kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi perubahan sosial yang lebih detailnya akan dijelaskan pada video selanjutnya, guys. Namun demikian, misalnya nih ya, kita ambil satu contoh, yaitu terkait dengan variasi cara hidup yang telah diterima karena adanya penemuan baru. Nah, seperti apa ya contohnya? Contohnya terkait dengan adanya program listrik masuk desa. Dahulu, desa-desa yang belum mengenal listrik, orang sangat terbatas dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Lalu setelah adanya listrik, terjadi perubahan sosial. Di bidang ekonomi dan mata pencaharian misalnya. Setelah adanya listrik, usaha masyarakat makin produktif, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraannya. Awalnya mereka kesulitan untuk beradaptasi. Misalnya, bagaimana mengoperasikan mesin penggiling padi yang menggunakan listrik. Atau bagaimana mengoperasikan mesin jahit elektrik. Nah, tapi setelah mereka terbiasa, justru yang terjadi adalah mereka ketergantungan dengan adanya alat-alat tersebut. Yang itu artinya, terjadi perubahan sosial di mana listrik yang merupakan suatu penemuan baru, kini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Oke, Sobat Bintang, berikutnya kita masuk ke pengertian perubahan sosial yang ketiga, yaitu perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Kingsley Davis mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi sosial di masyarakat. Apa tuh struktur sosial dan fungsi sosial? Struktur sosial itu terkait dengan komposisi atau susunan atau tatanan dalam masyarakat sehingga erat hubungannya dengan stratifikasi dan diferensiasi sosial. Apaan tuh stratifikasi dan diferensiasi sosial? Stratifikasi sosial itu adalah penggolongan masyarakat ke dalam lapisan sosial tertentu secara bertingkat atau vertikal. Misalnya sistem kasta di agama Hindu atau penggolongan masyarakat berdasarkan tingkat ekonominya. Nah, kalau diferensiasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelompok atau golongan tertentu secara tidak bertingkat atau horizontal. Misalnya penggolongan masyarakat berdasarkan profesinya. Seiring waktu dan perkembangan zaman, stratifikasi dan diferensiasi sosial dapat berubah. Yang artinya memungkinkan terjadinya perubahan sosial. Misalnya, ketika Indonesia dahulu wilayahnya masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan, maka stratifikasi sosialnya cenderung tertutup dan siapapun yang keturunan raja akan langsung menempati strata sosial yang tinggi, guys. Nah, saat ini, jauh setelah zaman kerajaan berlalu, struktur sosial masyarakat Indonesia cenderung menempatkan orang yang memiliki pengaruh dan kekuatan di bidang ekonomi dan pendidikan ke dalam lapisan sosial yang tinggi. Sedangkan keturunan darah biru tidak lagi dipandang sebagai bagian dari lapisan sosial tinggi, kecuali hanya di daerah-daerah tertentu saja. Berikutnya Kak Ilham akan jelaskan apa itu fungsi sosial. Fungsi sosial adalah terkait dengan status dan peran sosial yang dimiliki seseorang di masyarakat. Kalau status sosial berhubungan dengan kedudukan seseorang di masyarakat, nah sedangkan peran sosial adalah tingkah laku seseorang yang diharapkan masyarakat berdasarkan status sosialnya. Misalnya, status sosial seseorang sebagai guru, maka peran sosialnya dipandang oleh masyarakat sebagai pemberi teladan untuk sekitarnya. Seperti dalam peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Yang artinya, segala tingkah laku guru akan ditiru. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban, terjadilah perubahan status dan peran sosial. Contohnya bisa kita lihat dalam peran perempuan dalam masyarakat. Jika sebelumnya perempuan diposisikan sebagai subjek yang memegang peran dan fungsi di wilayah domestik atau rumah tangga, kini sudah banyak kita lihat kaum perempuan memegang peranan di ranah publik ya guys,
yang dulunya ditempati laki-laki. Misal, kaum perempuan jadi kepala daerah, atau bahkan jadi presiden. Lalu ada juga perempuan yang jadi teknisi, atau bahkan ada yang menjadi satpam, driver bus, hingga pilot pesawat terbang, yang identik dengan profesi laki-laki. Baik Sobat Bintang, sekarang kita masuk ke pengertian perubahan sosial yang keempat, yaitu perubahan sosial menurut MacIver. Menurut MacIver, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Di sini kan ada kata hubungan sosial ya guys. Nah, hubungan sosial itu adalah proses interaksi yang terjalin antara individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Sedangkan dalam proses interaksi tersebut, seringkali terjadi perubahan sosial yang menyebabkan pula berubahnya keseimbangan hubungan sosial di masyarakat. Contohnya, dulu kalian masih ingat nggak sob? Ketika sebelum ada ojek online, angkot dan ojek pangkalan cukup laris manis ya. Nah, begitu ada ojek online, sebagian masyarakat cenderung beralih transportasi ke ojek online ini. Akibatnya, terjadilah gesekan antara sopir angkot serta ojek pangkalan dengan para driver ojek online. Inilah kemudian yang dikatakan berubahnya keseimbangan dalam hubungan sosial sebagai bentuk dari perubahan sosial. Oke Sobat Bintang, sekarang kita masuk ke pengertian perubahan sosial yang kelima atau yang terakhir, yaitu perubahan sosial menurut William F. Cockburn. Menurut Cockburn, perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun yang imaterial, yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur kebudayaan imaterial. Maksud kebudayaan material di sini adalah teknologi, karena memang teknologi itu ada wujudnya ya guys. Misalnya, kendaraan, alat elektronik, ataupun mesin-mesin yang mana ini akan mempengaruhi unsur-unsur imaterial atau sesuatu yang tidak berwujud, yaitu berupa pola pikir masyarakat. Contohnya simpel banget guys. Saat ini dengan hadirnya smartphone membuat pola pikir masyarakat selalu ingin serba mudah dan praktis. Lapar tapi mager, biasanya langsung order makanan by online. Pengen cari barang murah tapi males keluar, langsung aja deh buka marketplace-nya dan cari promo ongkirnya. Pengen bayar-bayar atau transfer uang? Nggak perlu ke bank, tinggal pakai mobile banking. Dan tentunya ketika lagi bete belajar sendiri nggak paham-paham, langsung aja deh buka video pembelajaran bintang pelajar. Ketemu guru-guru kece, insya Allah langsung ngerti dan jadi mood booster banget guys. Oke Sobat Bintang, sekarang Kak Ilham mau menantang kalian untuk menjawab soal berikut. Siapakah sosiolog yang mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial? A. Kingsley Davis, B. Robert MacIver, atau C. Selo Sumarjan? Ayo Sobat Bintang, kira-kira yang mana jawabannya? Kalau Sobat Bintang menyimak dengan baik, pasti bisa menjawabnya. Yang mana? Iya, yang C ya, Selo Sumarjan. Jadi Selo Sumarjan mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial yang memengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Oke Sobat Bintang, sekarang kita masuk ke tantangan soal yang kedua. Tadi sudah dibahas ya perubahan sosial menurut Kingsley Davis, yaitu perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi sosial di masyarakat. Pertanyaannya, terkait dengan apakah struktur sosial itu? A. Stratifikasi dan diferensiasi sosial, B. Status dan peran sosial, atau C. Penyimpangan sosial. Iya, ini sudah pasti dan barang tentu ya jawabannya ya, yang A. Stratifikasi dan diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial itu adalah struktur sosial masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Nah, kalau diferensiasi sosial adalah struktur sosial masyarakat secara horizontal atau sejajar.
Baik Sobat Bintang, itulah penjelasan dari Kak Ilham di video mengenai perubahan sosial bagian yang pertama ini. Dan di video selanjutnya, masih di materi yang sama mengenai perubahan sosial, insya Allah kita akan bahas mengenai teori-teori perubahan sosial. Nantikan videonya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.